Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3 semuanya. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini teman-teman kelas 3 semuanya berjumpa kembali dengan Ibu Riza dalam pembelajaran tematik. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Singkat berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan diawalinya doa pada pagi hari ini Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran, dan juga ilmu yang bermanfaat teman-teman. Nah, hari ini kita sudah memasuki subtema 2, yaitu tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, harus menyayangi lingkungan, salah satunya hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Teman-teman pasti di kelas 2 pernah ataupun sering ataupun menjadi hobi atau kebiasaan, yaitu salah satunya membaca. Di sini apakah teman-teman suka membaca? Boleh angkat tangan. Kenapa teman-teman harus membaca? Karena membaca itu adalah jendela dunia, seperti itu. Jadi ketika teman-teman nanti membaca, nanti bakalan ilmu itu teman-teman wawasannya sangat luas, ilmunya tidak terbatas, jawabannya banyak. Nah, itu kuncinya, salah satu kunci teman-teman harus suka membaca, seperti itu. Nah, kemudian hari ini teman-teman kita akan belajar tentang dongeng. Dongeng mungkin ada teman-teman di kelas 3 atau beberapa teman-teman di kelas 3 yang sebelum tidur harus didongeng dulu. Ayo, ada yang seperti itu? Nah, dulu Ibu Riza ketika kecil sebelum tidur itu suka didongengin, ya baik itu dongeng yang menceritakan tentang hewan atau menceritakan tentang sahabat Rasul, kemudian atau menceritakan tentang zaman dahulu asal usul, nah seperti itu. Nah, hari ini kita temanya tentang dongeng. Dongeng itu apa sih teman-teman? Jadi dongeng itu adalah cerita khayalan, khayalan pada zaman dahulu. Nah, ada yang bersifat khayalan, ada yang tidak. Nah, kalau cerita tentang sahabat Rasul berarti bukan khayalan, berarti itu asli. Kalau dongeng yang khayalan itu menceritakan tentang biasanya hewan, seperti itu. Nah, kemudian dongeng ini ya teman-teman biasanya menceritakan tentang tokohnya dewa. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya unsur-unsur dari dongeng itu ada unsurnya teman-teman. Unsur itu apa sih? Unsur itu yang harus ada dalam dongeng. Dongeng itu mengandung unsur. Jika tidak mengandung unsur tersebut berarti bukan dongeng. Nah, unsurnya apa? Yang pertama, unsur dari dongeng itu ada tokoh. Ada tokoh atau bisa kita sebut pesan dulu lah, pesan atau amanat. Jadi pesan apa sih yang disampaikan dongeng itu terhadap pembaca? Contohnya dongeng kancil dan buaya. Nah, teman-teman, pesannya apa sih yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut? Kemudian yang kedua ada tokoh. Tokohnya siapa? Oh, kancil dan buaya. Berarti tokohnya kancil sama buaya. Kemudian yang ketiga alur. Alur itu terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Artinya campuran, bisa mengisahkan masa lalu atau hal yang terjadi hari ini, seperti itu. Kemudian nih teman-teman, setelah kita belajar dongeng, teman-teman harus tahu juga macam-macamnya. Tadi Ibu Riza dulu waktu kecil dibacain tentang cerita hewan, berarti itu namanya fabel. Nah, kemudian Ibu Riza pernah diceritakan tentang cerita maling kundang, nah itu namanya hikayat. Kemudian Ibu Riza nih pernah dulu diceritain tentang asal usul daerah. Oh, bagaimana kenapa dinamain ujung berung itu? Kenapa? Nah, itu kan namanya legenda seperti itu. Nah, kemudian ada namanya mite. Mite itu adalah salah satu dongeng yang menceritakan tentang sesuatu hal yang berkaitan tentang dewa. Nah,
Gitu teman-teman. Ada juga dengan parabel. Parabel itu menceritakan tentang kepahlawanan. Contohnya apa ya? Kancil. Nah, kancil kan daya ceritakan tentang kepahlawanan. Seperti itu. Nah, teman-teman, nanti kita boleh dibuka nih di halaman 4. Ibu Riza akan membacakan cerita berjudul Rubah dan Buah Anggur. Seekor rubah berjalan melewati sebuah padang rumput. Cuaca sangat panas ketika ia melihat anggur yang berbuah lebat dan sangat ranum. Buah anggur itu menggantung di dahan-dahan pohonnya, terlihat sangat ranum dan lezat. Mulut sang rubah menjadi terbuka serta meneteskan air liur saat menatap buah anggur itu. Namun sayang, buah anggur itu tergantung pada dahan yang cukup tinggi. Sang rubah harus melompat untuk menggapai buah anggur itu. Saat pertama kali melompat, sang rubah tidak dapat mencapainya karena buah itu terlalu tinggi nih teman-teman. Kemudian sang rubah mengambil ancang-ancang dan berlari sambil melompat. Jadi berlari sambil lompat seperti itu. Akan tetapi sang rubah masih juga tidak dapat mencapai anggur tersebut. Saking tingginya teman-teman. Sang rubah mencoba melompat terus. Namun semua usaha yang dilakukan sia-sia. Sekarang dia lalu duduk dan memandang buah anggur itu dengan rasa penasaran. Betapa bodohnya saya, katanya. Di sini saya terus mencoba untuk mengambil buah anggur yang kelihatannya tidak enak untuk dimakan. Kemudian sang rubah berjalan pergi dengan perasaan sangat kesal. Tiba-tiba angin bertiup, teman-teman, angin bertiup. Beberapa buah anggur tersebut terjatuh. Sang rubah telah berjalan menjauh. Nah, jadi di dalam cerita tersebut, cerita ini menceritakan tentang fabel. Kenapa fabel? Karena menceritakan tentang tokohnya itu hewan dan mengenai tentang kehidupan hewan. Kemudian teman-teman, di sini siapa tokohnya tadi? Rubah. Kemudian pesan atau amanat yang bisa kita ambil yaitu kita tidak boleh mudah berputus asa dalam melakukan kegiatan atau usaha apapun. Contohnya nih, teman-teman kelas 3 kemarin ketika luring, Ibu Riza belum bisa pembagiannya. Belum dicoba udah bilang tidak bisa, padahal harus dicoba terlebih dahulu. Kuncinya supaya teman-teman bisa pembagian yaitu harus hafal perkalian. Kemarin Ibu Riza cek, wah ternyata perkaliannya teman-teman masih berarti di angka 2, angka 3. Kemarin Ibu Riza juga sudah mengajarkan cara berhitung menggunakan wasiari. Jadi nanti teman-teman di rumah hafalkan lagi perkaliannya supaya nanti hari Senin ulangannya bisa dan lancar, oke? Jadi teman-teman tidak boleh berputus asa. Kalau berputus asa nanti kayak rubah, mau disamain dengan rubah? Tidak mau ya. Nah seperti itu. Kemudian jadi yang kita dapat ambil, kita tidak boleh berputus asa. Terus kita juga tidak boleh mengeluh ya. Tadi tidak boleh mengeluh dan tidak boleh melihat kan padahal anggur itu enak ya. Karena dia udah putus asa jadi ya udahlah. Dan anggurnya juga nggak enak. Kita tidak boleh berprasangka buruk. Nah, teman-teman tidak boleh berprasangka buruk baik ke teman kita, ke keluarga dan lingkungan sekitar. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tugasnya kan kita sudah ngebahas ya apa yang dilihat rubah kan tadi anggur. Nah, untuk tugasnya teman-teman baca di halaman 13 yaitu kisah bunga mawar dan pohon bambu. Kemudian teman-teman diskusikan dengan kedua orang tua yaitu boleh ayah, boleh ibu, yaitu tentang kisah bunga mawar dan juga pohon bambu. Nah kemudian teman-teman kita lanjut lagi ke matematika ya. Teman-teman harus bisa menyelesaikan soal atau masalah yang diberikan soal. Nah kita langsung ke matematika.
letak antara bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Contoh rumusnya, bukan contoh ya, rumus. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini rumus sifat komutatif atau pertukaran. Kok bisa begitu Bu Riza? Iya, kenapa disebut pertukaran? Karena ini A plus B sama dengan B plus A. Jadi A-nya dibalik di belakang, B-nya jadi di depan. Nah, itu namanya sifat komutatif. Supaya lebih jelas nih teman-teman, Ibu Riza ada contoh. 120 ditambah 930 sama dengan, kita menggunakan cara bersusun. 120 tambah 930, 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 3, 5, 1 ditambah 9, 10. Hasilnya 10, 50. Coba kita cek, kita tukar, karena di sini ditukar ya teman-teman. A dijadiin di belakang, B jadi di depan. Kita balik nih. 930 di depan, 930 ditambah 120-nya di belakang. Nih, jadi kita hitung. Coba kita hitung, hasilnya sama tidak atau berbeda? 120 ditambah 930, 0 ditambah 0, 2 ditambah 3, 5, 1 ditambah 9, 10. Jadi hasilnya sama. Ini betul ya. Jadi teman-teman, sifat komutatif itu sifat penjumlahan atau operasi hitung dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak. Jadi tempatnya dipindah, yang tadinya di depan, A di depan jadi di belakang, B-nya di depan dan di belakang jadi di depan. Seperti ini, 120 plus 930 sama dengan, coba kita balik, yang bagian depan 120 ada di belakang. Berarti yang bagian depan ada di 930 plus 120. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh pertukaran sifat komutatif. Coba teman-teman perhatikan halaman 22. Ibu Riza akan memberikan contoh. Di situ ada soal 329 ditambah titik-titik sama dengan 118 plus 329. Di sini teman-teman diminta pasangkan bilangan, jadi dikasih tanda ya nanti. Nah, seperti apa ini? Ini bagian pertama. Ini bagian B, kedua, pertama. Nah, jadi teman-teman bukan pertama ini, jadi bagian kedua, dan ini yang bagian pertama. Jadi teman-teman tinggal memindahkan angka 118 di depan. Kemudian yang 329 ada di belakang. Nah, jadi ini sudah mengalami pertukaran. Coba kita cek nomor 3. Di situ titik-titik 207 sama dengan 207 plus 108. Nah, titik-titik di sini kita isi apa ya? 207 itu ada di depan. Di sini sudah dipindah di belakang. Kemudian yang di sini 108 ada di belakang. Kita pindahkan di depan. Betul. Jadi sifat komutatif tadi adalah pertukaran, penjumlahan. Jadi mudah teman-teman, tinggal menukar 329 plus 118. Berarti kita tukar 329-nya ada di belakang di sini. Kemudian yang 118 ada di depan, bukan di belakang. Nah, untuk lebih memudahkan teman-teman boleh langsung dikerjakan di halaman 22 sampai dengan halaman 23. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Walaupun teman-teman BDR belajar di rumah, harus tetap jaga kesehatan. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Dan jangan lupa hari ini hari Jumat, hari besarnya
orang muslim, teman-teman boleh membaca surat Al-Kahfi. Bagi yang belum bisa baca Al-Quran, teman-teman boleh mendengarkan surat Al-Kahfi. Semoga bisa menjadi kebiasaan di hari Jumat. Cukup sekian dari Ibu Riza. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.